Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 27 Agustus 2021. Hiduplah dengan bijaksana dalam Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan 8. Dilanjutkan dengan Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini masih berbicara tentang berjaga-jagalah, di mana Yesus menyampaikan kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Digambarkan di sini saudara-saudara, 5 orang gadis yang menanti dikategorikan sebagai orang bodoh karena membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Dan 5 gadis yang lain, 5 gadis bijaksana membawa pelita beserta minyaknya. Ketika mempelai laki-laki datang, 5 orang gadis bodoh ini akhirnya tidak turut ambil bagian di dalam perjamuan kawin. Sebab mereka tidak siap untuk menanti kedatangan mempelai laki-laki. Perumpamaan ini saudara-saudara ingin memperlihatkan sikap penantian seorang yang bodoh dan yang bijaksana. Supaya setiap orang percaya memang benar-benar pada posisi yang siap untuk menanti. Kapanpun Yesus datang, kita memang sudah benar-benar siap akan kedatangan Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, betapa malangnya 5 gadis bodoh tersebut. Mereka menunggu sampai tertidur, tetapi tanpa mempersiapkan pelita yang tetap menyala pada saat itu penantian yang terpenting bagi mereka. Sebelum kedatangan mempelai laki-laki, kelima gadis bodoh ini saudara-saudara dengan pelita yang ada padanya nampaknya sudah siap. Namun kenyataannya saudara-saudaraku, ketika mempelai laki-laki akan segera tiba, pelita itu sama sekali tidak dapat diandalkan untuk menyambut kedatangan mempelai. Kedatangannya pasti segera tiba saudara-saudara. Kapan tepatnya tak ada satu orang pun tahu. Begitu juga dengan kematian kita saudara. Kita tak tahu kapan kita akan dipanggil. Pertanyaannya, bagaimana sikap penantian kita? Menanti akan kedatangan Tuhan Yesus, menanti akan kematian kita. Mungkin kita bisa bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, berdoa, dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sudahkah kita siap ketika Tuhan datang memanggil kita saudara? Siapakah yang akan dapat masuk mengikuti Yesus, masuk ke dalam kerajaan sorga? Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh siap menanti kedatangan Tuhan kita yang tidak dapat kita duga? Pada akhirnya saudara-saudaraku, yang ikut dalam sukacita pesta perkawinan itu adalah gadis bijaksana yang mempersiapkan diri jauh sebelum kedatangan mempelai laki-laki. Menjadi orang Kristen yang bijaksana tentunya memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk tidak menunda segala persiapan menanti kedatangan Tuhan. Orang yang berpengharap kepada Tuhan akan mengarahkan hidupnya di dalam pengharapan kepada Tuhan jauh sebelum pengharapan itu terjadi saudara. Dia telah mempersiapkan diri untuk mencapai pengharapan itu. Sesal kemudian tidak berguna. Masa hidup kita saat ini adalah masa persiapan menanti kedatangan Tuhan. Jangan tunda untuk melakukan persiapan ini saudara. Firman Tuhan mengatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu.
Jangan tunda untuk mengasihi. Jangan menunda untuk memaafkan. Jangan menunda untuk berbuat kebaikan. Berdamailah, berhenti melakukan kejahatan saudara. Berhenti untuk melakukan segala dosa. Supaya kita jangan kelihatannya saudara sedang menantikan kedatangan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi saat tiba, kita bukanlah orang-orang yang layak masuk di dalam kerajaan sorga itu saudara. Kita didapati olehnya, oleh Tuhan kita yang tidak beriman saudara. Perenungan hari ini mau mengajak kita semua untuk mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya yang telah Tuhan beri. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri saudara. Kita sadari kehidupan ini perlu mawas diri dan perlu mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yesus Tuhan kami, Engkau mengingatkan kembali kepada kami semua untuk mempersiapkan hati menyongsong kedatangan Engkau. Biar Roh Kudus boleh senantiasa memimpin dan menuntun kami di dalam persiapan ini. Agar kami tidak lalai ya Tuhan di dalam hidup ini. Tidak mengikuti arus dunia. Hanya kepadamu-lah yang harus kami kejar dan kami raih. Engkaulah Tuhan Allah kami, sumber kehidupan yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.